Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'du. Walal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumih. Baqiyatu khisalil fitrah qassus syaribi bihaitsu tadhharu humratus syafah ila akhiril ibarah. Majelis subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh hari ini kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan dalam majelis ini, insyaallah kita lanjutkan kajian kita kitab At-Taqriratus Sadidah. Kemarin kita sudah membicarakan beberapa hal yang termasuk khisalul fitrah, yakni sesuatu yang merupakan fitrah manusia untuk selalu dibersihkan, yang sifatnya melekat dengan jasmani kita. Nah, diantaranya kemarin bersiwak, ya, nyikat gigi, kemudian menggunting kuku dan seterusnya. Nah, kemudian di sini masih disebutkan, pertama kaum laki-laki ini adalah qassus syaribi. Ya, qassus syarib maknanya adalah merapikan kumis. Merapikan kumis bihaitsu tadhharu humratus syafah. Ya, jangan sampai kemudian terlalu panjang sampai menutupi bibir. Ya, jadi dianjurkan sepanjang-panjangnya kumis itu jangan sampai menutupi merah-merahnya bibir. Nah, kemudian juga hukmu halqil lihyah. Bagaimana hukum mencukur jenggot sampai habis? Hukum mencukur jenggot sampai habis. Ya, nassa al-imamu asy-Syafi'iyyu, Imam Asy-Syafi'i menegaskan fi kitabihi al-Um, dalam kitabnya al-Um alat tahrim, bahwa mencukur jenggot sampai habis itu hukumnya haram. Ya, mencukur jenggot sampai habis itu Imam Syafi'i mengatakan haram. Nah, namun wakhtaro an-Nawawi war-Rafi'i al-karohah. Nah, meskipun demikian, ada imam mazhab di bawah beliau nanti, yaitu Imam An-Nawawi, kemudian Imam Ar-Rafi'i, ya lebih memilih bahwa hukumnya itu adalah makruh. Hukumnya makruh. Namun yang disepakati oleh para ulama adalah bahwa bagi kita yang punya jenggot nih memang gampang tumbuh, ya memang lebat, maka disunnahkan untuk dirapikan juga. Jangan dicukur habis, tapi dirapikan, dipotong kira-kira 1 genggam panjangnya. Nah, paling panjang itu sudah 1 genggam. Melewati 1 genggam itu dipotong. Ya, itu sedikit. Kemudian dijelaskan juga tentang hukmu khidabi sya'rir ra'si wal lihyah bisawadi. Hukum menyemir rambut dan jenggot. Nah, hukum menyemir janggut dan rambut dan jenggot bisawadi dengan warna hitam. Nah, warna hitam. Bagi laki-laki, sepakat para ulama bahwa
itu hukumnya yahrumu haram. Ya, laki-laki menyemir rambut atau jenggotnya dengan semir warna hitam. Ya, kadang kita ini tidak mau kelihatan tua. Ya, kenapa? Karena ini bisa menipu orang, Pak. Ya, bisa menipu orang. Dikiranya kita masih muda, ternyata dengan warna hitam itu haram hukumnya, illa lil jihadi, kecuali tujuan berperang. Kecuali umpama kita mau ke Palestina, ya, rambut sudah putih semua, kita mau berangkat jihad ke Gaza, nah apa-apa disemir hitam. Itu untuk menggetarkan musuh, nah, supaya musuh mengira wah anak-anak muda semua, nah, padahal sudah tua-tua. Ya, tidak apa-apa. Ini termasuk siasat dalam berperang itu laki-laki. Wal mar'ah, adapun perempuan ini sebahagian ulama membolehkan, ya, bagi perempuan. Ya, sebahagian ulama membolehkan perempuan untuk menyemir rambutnya dengan warna hitam dengan catatan biizni zaujiha, ada izin dari suaminya. Jadi suami mengizinkan, nah, boleh. Nah, itu untuk menyenangkan pandangan suami. Indar Romali, nah, termasuk di antara ulama yang membolehkan ini adalah Imam Ar-Romali. Baik, itu khisalul fitrah sudah. Nah, sekarang kita masuk pada babul wudu'i. Ya, kita ulang-ulang lagi apa yang pernah kita pelajari, bab tentang wudu. Al-wudu'u lugatan ismun li ghusli ba'dil a'dha wa huwa ma'khudhu minal wadha'ah wa hiya al-hasanu wal jamalu. Jadi wudu itu secara bahasa itu adalah dibasuhnya sebahagian anggota-anggota badan. Karena kalau dibasuh seluruh namanya mandi. Ya, gusel. Nah, dibasuh secara keseluruhan namanya mandi. Tapi kalau dibasuh sebahagian, nah itulah yang disebut dengan wudu menurut bahasa. Asal katanya itu minal wadha'ah. Bahasa Arab al-wadha'ah wa hiya al-hasanu wal jamalu. Maknanya hasan, bagus, wal jamalu, dan indah. Wa syar'an, adapun menurut istilah syariat, dan ini yang kita maksud pada kesempatan ini, al-wudu'u, wudu itu ismun li ghusli a'dha'im makhsusatin. Ya, istilah yang digunakan untuk pekerjaan atau aktivitas membasuh anggota-anggota tubuh tertentu. Ya, anggota-anggota tubuh yang sudah ditentukan. Nah, dibasuh itu biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu, ala wajhin makhsusin, dan dengan tata cara tertentu. Nah, kemudian masuk pada fadlul wudu'i, keutamaan berwudu. Warada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yusbighu 'abdun, tidaklah seorang hamba menyempurnakan, ya, menyempurnakan al-wudu'a, wudu'nya, illa ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhara, kecuali diampuni dosa-dosanya yang lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Nah, ini maksudnya adalah dosa-dosa kecil yang terjadi antara satu wudu dengan wudu yang lain. Ya, jadi mau kita habis berwudu, sholat zuhur, setelah ini kemudian kita jalan. Ya, mungkin ada hal-hal yang tidak disengaja tampaklah oleh mata kita ini, mestinya tak boleh kita tengok.
ketengok lah. Meskipun kemudian kita palingkan pandangan atau ada hal-hal yang mestinya tidak kita ucapkan, kemudian keplesetlah lidah ini terucap. Nah, nanti kita wudu asar, nah itu sudah diampuni. Nah, jadi antara wudu dengan wudu yang lain itu ada ampunan di situ, dosa-dosa kecil. Sebagaimana antara solat dengan solat yang lain, antara Jumat dengan Jumat yang lain, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain. Nah, di situ ada ampunan. Nah, tapi para ulama jelaskan dosa-dosa kecil yang sifatnya kita terluputkan tanpa sengaja. Wa qala aidan, kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan as-salatu khairum maudu'un, bahwa salat itu adalah sesuatu yang merupakan ketetapan yang terbaik, ya, khairum maudu'un, ketetapan yang terbaik. Wala yuhafidhu alal wudu'i, dan tidaklah menjaga wudu illa mu'minun, kecuali orang mukmin. Ya, wa qala aidan, ya, baginda Nabi juga bersabda, man tawaddaa, ya, barang siapa yang berwudu fa ahsanal wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya, kharajat khotoyahu min jasadihi, ya, maka Nabi memberikan ilustrasi kepada kita seakan-akan, ya, ketika dia berwudu dan menyempurnakan wudunya itu, maka semua khilaf-khilafnya, salah-salahnya keluar dari jasadnya, ya, keluar dari jasadnya, hatta takhruja min adfarihi, termasuk dari bawah kuku-kukunya. Itu fadilah wudu. Kemudian mas'alatun, ya, sebuah pertanyaan. Ma huwal mujibu lil wudu? Apa sebenarnya yang mewajibkan seseorang itu berwudu? Al hadatsu, apakah karena berhadas? Amil qiyamu ilas sholati, atau karena mau sholat? Ya. Hadas itu kondisi di mana kita secara batin, ya, secara batin kita ini kotor. Ya. Kenapa? Karena tidak punya wudu. Nah, itu namanya kita kena hadas. Ya. Apakah karena berhadas orang wajib berwudu atau karena mau sholat? Nah, itu pertanyaannya. Nah, al-mu'tamadu, maka pendapat yang diiktimat, pendapat yang dipedomani itu annal mujiba, bahwa yang mewajibkan wudu huwal hadatsu, adalah karena hadas, bukan karena mau sholat, ya, tapi karena kita berada dalam keadaan hadas. Jadi mestinya setiap kali wudu kita batal itu, ya, kita berwudu. Setiap kali kita berhadas, kita berwudu. Wa ammal qiyamu ilas sholati, ya, adapun hendak sholat itu fasyartun, hanya menjadi syarat li fauriyatil wudu'i, untuk segera berwudu. Nah, kalau kita sudah ada niat, ada keinginan untuk sholat, nah, maka itu hanya menjadi syarat bahwa kita harus segera berwudu. Nah, kemudian kita masuk pada furudul wudu'i, ya, rukun-rukun wudu. Nah, kita sudah pelajari kemarin bahwa rukun itu sesuatu yang kalau tidak ada di dalam ibadah, maka tidak ada di dalam ibadah atau tidak sempurna di dalam ibadah, maka ini akan menyebabkan ibadah itu batal, tidak sah. Itu namanya rukun. Nah, furudul wudu'i sittatun, ya, fardu wudu ada 6. Arba'atun, 4 itu tasbutu bil Qur'ani, ya, ditetapkan dengan dalil Al-Qur'an. Wahia, yaitu ghuslul wajhi, membasuh wajah, wa ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan, wa mashu ba'dir ra'si,
mengusap sebahagian kepala. Jadi ada istilah membasuh. Basuh itu berarti mengalirkan air. Nah, jadi macam wajah ini ya, ketika kita membasuh wajah, perintahnya adalah mengalirkan air di wajah. Jadi kalau hanya mengusap wajah dengan air, itu namanya tidak membasuh. Ya. Kemudian wa mashu ba'di ro'si. Nah, kalau kepala itu diusap, bukan dibasuh tapi diusap. Wa ghuslur rijlaini, dan membasuh kedua kaki. Nah, ini yang ditetapkan berdasarkan dalil Al-Qur'an. Ini membasuh wajah, membasuh kedua tangan, kemudian mengusap sebahagian kepala, kemudian yang keempat membasuh kedua tangan. Bisa dua, ada 6 semua. Wasnani, adapun yang dua, bis sunnati, ditetapkan dengan dalil sunnah, dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahuma, yaitu yang pertama an-niyatu, berniat. Kemudian yang kedua wat tartibu, tartib, jadi mengurut-urutkan basuhan sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalil wudu itu qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas sholati, jika kalian hendak sholat. Nah, jika kalian hendak sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aidiyakum, tangan kalian, ilal marafiqi, sampai siku, wamsahu, dan basuhlah, dan wamsahu, dan usaplah, biruusikum, kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'baini, sampai 2 mata kaki. Itu dalilnya Al-Maidah ayat 6. Nah, manalah tahu, ada orang tanya sama kita, dari mana dalilnya itu wudu itu? Nah, kita ingat-ingat surah Al-Maidah ayat 6. Apal? Nanti kita buka Qur'annya. Al-Maidah ayat 6. Syarhul furud, kemudian penjelasan tentang rukun wudu. Al-awwal, yang pertama, an-niyatu, niat. Apa itu niat? Ada beberapa hal yang mungkin ingin saya jadikan sebagai penutup pada kesempatan ini yang berkaitan dengan niat, hal-hal yang perlu kita ketahui tentang niat. Apa itu niat? Niat itu qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi ada menyengaja di dalam hati, menyengaja di dalam hati untuk melakukan sesuatu, dan kesengajaan hati ini berbarengan dengan dilakukannya yang diniatkan itu, berbarengan. Jadi kalau kita cuma besok saya mau sholat jamaah, itu belum niat namanya. Namanya azam, keinginan yang kuat, tekad untuk melakukan sesuatu. Tapi kalau sudah orang itu berniat, maka ketika berniat itu, niat itu dibarengkan dengan menunaikan, melaksanakan apa yang diniatkan itu. Nah, itu definisinya. Hukmuha, bagaimana hukumnya niat itu? Al-wujubu ghaliban, pada umumnya hampir setiap ibadah itu wajib ada niatnya. Kita wajib berniat. Ada nanti juga yang dikecualikan. Contohnya kharaja bihi ghuslul mayyit. Tidak termasuk yang wajib diniatkan adalah memandikan jenazah. Jadi orang yang memandikan jenazah itu tidak wajib untuk berniat. Faniyatuhu mandubatun lil ghasil. Niat itu, niatnya hukumnya sunnah bagi orang yang mau memandikan jenazah. Mahalluha, di mana tempatnya niat? Mahalluha, tempatnya niat itu al-qalbu, di dalam hati.
Jadi ini hanya lintasan-lintasan. Kalau orang Bugis bilang atto-atto, ya, atto-atto ati. Ya. Bagaimana dengan melapaskan niat? Wattalaffuzu biha sunnatun. Ya, adapun melapaskan niat sebelum ibadah, nah itu melapaskan niat. Kalau sholat itu umpama usolli fardaz zuhri dan seterusnya, itu sunnatun, hukumnya sunnah. Apa fungsinya niat itu dilapaskan? Kenapa dibunyikan, diucapkan? Liyuayyinal lisanu al-qalba fistihdhariha. Ya, untuk membantu fokusnya hati. Membantu fokusnya hati tentang apa yang dilakukan. Kadang-kadang kita ini langsung masuk sholat, kemudian Allahu Akbar, baru kemudian ini sholat apa saya? Itu kadang-kadang terjadi, kita blank gitu. Ya. Jadi karena apa namanya, kita sudah punya gerak otomatis, ya, sudah apa namanya itu, sudah spontan. Jadi begitu Allahu Akbar, kadang-kadang kita lupa. Kita nanti ini sholat zuhur atau sholat asar. Nah, oleh karena itu sebelum masuk ke dalam sholat itu, untuk membantu fokusnya hati kita, maka kita disunnahkan untuk melapaskan niat itu. Nah, supaya kita fokus, pikiran itu udah fokus. Oh, saya lagi sholat zuhur, rakaatnya 4 dan status saya adalah makmum. Nah, itu contoh itu membantu fokusnya hati. Nah, jadi tapi tidak wajib dilapaskan niat itu. Nah, jadi jangan sampai kemudian menjadi masalah. Ya. Nah, kemudian waktuha, kapan apa nih? Zamanuha, kapan waktu niat? Niat itu awalul ibadati. Ya, umumnya niat itu dilakukan di awal ibadah. Jadi di dalam, sudah masuk kita dalam ibadah. Kalau seperti apa namanya, wudu itu ketika kita mulai basuhan wajah. Nah, karena itu yang fardu, itu yang wajib. Nah, di situ nanti niatnya. Nah, kemudian wa kharaja bihi as-saumu, ya, waz zakatu wal udhiyah. Dikecualikan puasa, zakat dan udhiyah. Udhiyah ini menyembelih, ya, penyembelihan. Puasa itu, ya, Faniyatu fiha laisat makrunatan bi awwalil ibadah. Nah, ketika kita berpuasa atau ketika kita berzakat, itu niatnya bukan di awal ibadah, bukan di dalam ibadah gitu. Tapi sebelumnya. Nah, kenapa? Karena secara teknis sulit membarengkan niat dengan awal ibadah. Nah, saya berikan contoh mau puasa. Kita wajib berpuasa ini kan ada hitungan jam, menit dan detiknya. Ya, kan? Ada hitungan jam, harus bahwa menahan mulai jam sekian. Nah, ini tentu sulit bagi kita untuk mengepaskan niat itu dengan jam yang sudah ditentukan itu. Nah, sehingga kemudian dibolehkan untuk berniat di malam harinya, bahkan sebelum kita tidur itu sudah contohnya. Kemudian yang terakhir maksuduha, ya, jadi tujuan besar, ya, tujuan niat itu adalah tamyizul adati anil ibadah, untuk membedakan mana kebiasaan dan mana ibadah. Ya, contoh kagoslil Jum'ah, mandi sunnah pada hari Jumat, kita niat mandi sunnah hari Jumat, ini hukumnya sunnatun, ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini ibadah. Wa guslit tabarrudi, sementara mandi hanya untuk menyegarkan badan. Ya, mandi untuk kesegaran badan ini adatun, adalah kebiasaan. Jadi orang hari Jumat itu sama-sama mandi, ada yang mendapatkan pahala karena meniatkan mandinya sebagai sunnah, ada yang hanya mendapatkan kesegaran badan saja. Kenapa? Karena hanya mandi, tidak diniatkan. Nah, itu tujuannya niat itu. Jadi membedakan mana ibadah, mana kebiasaan. Nah, kemudian yang kedua,
au tamyizu maratibil ibadah, atau membedakan level-level ibadah. Jadi ada yang levelnya wajib, ada yang levelnya sunnah. Ya, kaghuslil janabah. Contoh orang mandi junub, nah ini hukumnya wajib. Wa ghuslil jum'ah, mandi hari Jumat, sunnatun, hukumnya sunnah. Itu kita sebutkan. Umpama saya niat mandi sunnahnya Jumat. Ya, saya niat mandi sunnahnya Jumat. Nah, tapi kalau mandi wajib, saya niat mandi menghilangkan hadas besar. Saya niat mandi menghilangkan junub. Nah, ini supaya jelas levelnya ibadah, bahwa ini ada mandi ini hukumnya wajib, kemudian mandi ini hukumnya sunnah. Nah, hadirin jemaah subuh sekalian rahimakumullah, barangkali inilah yang sempat kita kaji pada subuh hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, berikan kita kesehatan zahir dan batin. Maka pada malam atau subuh Kamis pekan depan kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.